Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya agar data kalian tidak disebar ya jikalau teman-teman saat ini gagal di pinjaman online ilegal. Jadi di sini saya akan memberikan tips ya, 3 tips ya. 1 atau 2, 3 ya. Jadi tips agar data kalian aman tidak disebar oleh pinjaman online ilegal ya. Meskipun yang legal juga ada yang penyebaran data. Jadi buat kalian yang saat ini gagal di pinjaman online apapun ya, baik itu ilegal, baik itu legal, kalian simak terus video ini ya, jangan di skip agar kalian paham teman-teman ya, untuk menghadapi jikalau kalian masih belum bisa bayar tagihan di aplikasi tersebut ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini ya, like, komen, dan share ke teman kalian agar apa yang kalian tahu teman kalian juga tahu. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, di sini saya sudah dapat chat ya dari pihak pinjaman online ilegal ya, yang tentunya buat kalian, buat teman-teman biasanya panik ya, misalkan kalian sudah telat ya atau gagal bayar lah seperti itu ya, karena paniknya kalian takut data kalian disebar, atau nomor kontak-kontak kita akan dihubungi, atau kontak-kontak kita akan dibikinin grup donasi. Nah, biasanya pinjaman online itulah cara-caranya ya, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman gagal di pinjaman online ilegal, baik itu legal seperti itu, kalian pastinya kalau sudah telat dapat chat seperti ini ya, intinya ditagih teman-teman ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu ya, mengingatkan ya tagihan Bapak ya atau Ibu akan jatuh tempo, akan dapat kenaikan limit hingga sampai 2 juta atau 4.500.000 jika sudah pelunasan dan ingin mengajukan kembali di tenor 28 hari ya. Nah, misalkan kalian masih belum telat ya, mungkin masih kurang 3 hari kalian sudah dapat chat seperti ini. Jadi intinya misalkan kalian sudah melunasi tagihan tersebut, kalian akan mendapatkan limit. Nah, itu sudah biasa kalau dari pinjaman online ilegal ya. Jadi intinya kalau kalian sudah melunasi, kalian tidak akan dapat meminjam lagi, biasanya seperti itu ya, kebanyakan teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut di sini ya. Ya, di sini karena sudah telat, karena ini kan sudah ada tagihan ya. Sudah terlambat 1 hari teman-teman ya. Kemudian di sini ya, mohon direspon terima kasih katanya ya. Di sini saya jawabnya simple ya, masih belum ada dana Pak ya. Jadi buat kalian misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal maupun legal, jadi misalkan kalian telat bayar ya, yang pertama kalian harus merespon teman-teman. Misalkan merespon itu kalian jawab ya, kayak ada chat dari pihak DC, misalkan kalian sudah telat, kalian respon ya, konfirmasi ya Pak, masih belum ada dana, masih mencari dana atau gimana seperti itu. Jadi kalian misalkan ada chat, kalian baca aja ya, tidak usah takut ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, tips yang pertama seperti itu ya. Jadi kalian respon dengan baik, koordinasi dengan baik ya, itu yang pertama agar data kalian tidak disebar ya. Itu sesuai pengalaman kami teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua, kalian harus menelpon ya. Intinya kalian misalkan ada telepon lah ya, misalkan kalian saya takut misalkan mau menelpon, nah misalkan kalian ada telepon, kalian angkat aja ya, seperti itu agar kalian tidak berisik dan tidak akan selalu di WA atau di chat ya. Ya, kalian angkat aja misalkan ada telepon, tidak usah panik ya. Misalkan teman-teman panik ya atau ketakutan, kalian tidak akan selesai. Sebenarnya sih kalau pengen selesai ya kalian bayar sih, hutangnya selesai. Tapi setidaknya misalkan kalian masih belum bisa bayar, misalkan ada telepon, kalian angkat ya. Jawab segala pertanyaan dari pihak DC-nya atau penagihnya. Misalkan kalian masih belum ada dana, ya bilang masih belum ada dana Pak. Atau yang sabar, saya masih cari-cari. Nah seperti itu. Lebih-lebih misalkan teman-teman ya menelpon ke pihak DC-nya. Bahkan kalau ada chat, kalian langsung telepon. Nah seperti itu. Ada chat lagi, kalian telepon seperti itu. Bilang aja masih belum ada dana Pak, masih cari saya Pak, kalau sudah dana saya pasti lunasi. Seperti itu teman-teman. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga ya, kalian tidak usah takut ya. Kalian harus lebih berani dari pihak penagihnya. Maksudnya berani ya, bukan kita asal nantangin untuk pihak penagihnya sih, kita harus berani. Nah misalkan teman-teman yang nggak berani, ada chat sudah dihapus, ada chat dihapus. Nah itu kan karena
apa sudah ketahuan atau kelihatan kalian sudah panik atau takut. Nah, dari itulah pinjaman online ilegal maupun legal biasanya itu akan meneror terus-terusan, habis-habisan. Karena kalian sudah ketahuan kalau panik, kalau sudah takut, ya, atau gimana. Lebih-lebih mematikan nomor. Nah, jadi intinya kalian tidak usah bilang kalau kalian sudah panik dan ketakutan. Ya, kalian nggak balas itu sudah kelihatan dari pihak penagihnya. Nah, makanya kalian akan selalu diteror oleh pihak aplikasi, ya. Jadi yang ketiga itu kalian harus lebih berani, ya. Memberani apa ya? Kalian telepon. Misalkan ada chat, langsung kalian telepon, balas 1-2 kali kalian telepon ke pihak DJ-nya, ya. Ada chat kalian balas. Nah, intinya lebih berani. Nah, dari pihak aplikasi itu biasanya itu diam, tidak akan selalu berisik. Bahkan data-data kalian sudah mikir mau disebar data. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan dari pihak penagih pinjaman online itu juga mikir. Misalkan kalian takut, sudah ketahuan kalau takut. Nah, bahkan data kalian akan diacak-acak di situ. Itu bisa terjadi teman-teman, ya, seperti itu. Nah, misalkan kalian lebih berani, nah dari pihak aplikasi pun dari pihak penagihnya masih mikir, wah ini kayaknya lebih pintar atau gimana, seperti itu teman-teman, ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian di sini teman-teman, ya, kemudian saya dapat chat lagi seperti ini. Peringatan, ya, terakhir pihak kami sudah menghubungi Anda jika sampai sebelum jam 1 siang ini belum ada juga pembayaran, ya. Terpaksa data Anda akan kami proses, ya, turunkan ke pihak vendor dan DJ lapangan, ya, untuk ditindaklanjuti dengan melakukan, ya. Nah, jadi intinya ini misalkan kita masih belum bayar untuk hari ini jam 1, itu akan ada tim lapangan. Sebenarnya untuk seperti ini, cara penagihan dari pinjaman online ilegal ini biasanya hanya modus-modus aja, ya, modus cara penagihan seperti itu. Banyak teman-teman yang sudah dapat chat seperti ini sudah panik, sudah, aduh gimana ini bang, gimana ini, gimana terus nggak akan selesai. Yang pertama ya harus kalian bayar lah, ya. Kalau misalkan kalian masih belum ada dana, ya kalian respon, kalian telepon. Intinya pokoknya lebih berani. Ada 3 hal yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Yang pertama kalian harus merespon, dan yang kedua kalian harus menelpon ataupun ada telepon kalian angkat. Bahkan kalian harus lebih berani yang ketiga. Jadi intinya lebih berani, ya, kalian ada chat respon, nggak usah panik, ya. Tidak akan selesai misalkan kalian panik atau takut seperti itu teman-teman. Itulah sepengalaman dari kami dan teman-teman yang sudah gagal di pinjaman online ilegal, baik itu pun legal teman-teman, ya. Oke, saya coba balas iya pak, iya pak. Nah, seperti ini aja teman-teman. Jadi intinya lebih berani, ya. Jadi pihak aplikasi tidak akan berisik lah seperti itu, ya. Oke, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak teman-teman, ya. Hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar, ya, seperti itu, karena hutang dibawa mati. Tapi setidaknya misalkan kalian masih belum bisa melunasi atau masih nunggu gajian, ya, jadi di aplikasinya masih belum kebayar, misalkan masih nunggu 1 minggu, kalian sudah telat, itu pastinya akan diteror. Nah, seperti itu, ya. Biasanya nunggu 1 minggu sudah data kita disebar. Makanya kalian harus merespon, pintar-pintar merespon, ya. Harus lebih berani seperti itu. Tidak usah terlalu panik menghadapi pinjaman online, karena semua pinjaman online sama, ya. Kalau dari saya, karena cara penagihannya memang beda-beda sih. Setiap orang beda-beda teman-teman, ya. Semakin kalian sering bertanya pada teman-teman atau grup-grup apa itu, ada yang ngebulin, ada yang nakutin, pokoknya segala, ya. Jadi akhirnya misalkan kalian gagal di pinjaman online, kalau kalian sering bertanya itu kalian akan akan panik, karena setiap jawaban dari teman-teman itu beda-beda. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalian gagal, kalian ada 3 hal yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, kalian respon dengan baik, dan yang kedua kalian harus menelpon ke pihak DC-nya, ya. Yang ketiga kalian harus lebih berani, ya. Jadi itu aja dari kami, ya. Oke, jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe, ya. Tunggu video-video selanjutnya dari kami, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.